Oke, baik. Masih bersama saya Oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, buat video ke-8 ya, video ke-8 atas video ketujuh video yang sudah saya berikan. Jadi, ini adalah video yang termasuk penting juga, atau tambahan, ya bukan tambahan sih sebenarnya. Jadi, eh ini masih lanjut dari ketujuh video yang kemarin ya. Jadi di sini akan saya tunjukkan lagi topologi jaringan ya. Jadi di sini saya tambahkan. Kalau kemarin kan ada internet ini didapat dari smartphone ya, atau di tethering, kemudian diterima dari router, ya dari router kemudian disetting melalui laptop klien yang ini ya. Nah, kemudian sekarang kita tambahkan untuk access point ya. Access point. Kenapa kita tambah access point? Jadi kan kemarin kita sudah menghubungkan laptop kita yang ini ya, menghubungkan laptop kita yang ini kan memakai kabel ya. Nah, jadi ini termasuk router ini memberikan apa namanya koneksi ke laptop ini mau menggunakan media kabel atau wired ya. Wired ya, kalau misalnya orang Jawa ya wired gitu, nggak apa. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, jadi kan kita kan ada dua media transmisi ya. Jadi yang pertama adalah media kabel, yang kedua adalah media nirkabel. Yang media kabel ini wired, kalau yang nirkabel ini wireless. Nah, mungkin itu simpelnya. Jadi kita buat jaringan dua media transmisi ini. Nah, kemarin ketujuh video kemarin kita sudah mengarah ke media transmisi kabel. Ya, kita kan sudah mengkoneksikan laptop kita menggunakan kabel yang menuju ke Ethernet 2 yang ada di router Mikrotik. Nah, ini kan menggunakan kabel. Nah, sekarang kita menggunakan access point, ya, access point sebagai media transmisi nirkabel atau wireless. Nah, access point ini juga dia mendapatkan sumber internet juga, teman-teman. Jadi, kalau router ini kan tadi kemarin kan mendapatkan sumber internet dari smartphone. Dari smartphone kemudian dihubungkan ke router, ini dipecah lagi. Ya, dipecah atau di setting atau dikonfigurasi, dia bisa koneksi apa namanya kabel, dan sekarang akan menuju ke access point. Jadi sumber internet dari access point adalah router itu. Nah, atau access point ini nanti dihubungkan ke dalam Ethernet yang ada di router. Kemarin kan yang sudah terpakai adalah Ethernet 2 ya, teman-teman, yang mengarah ke laptop. Nah, sekarang yang kita gunakan yang dari router ke access point ini adalah Ethernet 3. Nah, boleh Ethernet 3, boleh Ethernet 4, dan Ethernet 5. Tapi ya saya sarankan biar urutan. Jadi untuk access point ini adalah Ethernet 3 ya. Nah, nanti jadi sumber internet dari Ethernet 3 itu, teman-teman. Nah, jadi nanti di router Mikrotiknya otomatis akan kita tambahkan IP ya. IP. Nah, jadi biar IP-nya bisa diterima oleh access point ini. Kemudian dari access point dipacarkan lagi ke laptop klien, seperti itu ya. Oke, mungkin langsung aja. Jadi untuk konfigurasinya simple sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kemarin kita konfigurasi router, kita langsung colokkan dari router ke laptop klien. Nah, sekarang untuk konfigurasi access point juga ya kita bisa copot dulu nih, bisa kita hubungkan langsung access point ke laptop ya, pakai kabel dulu nggak apa-apa karena untuk konfigurasi gitu ya. Sebenarnya konfigurasi pakai wifi juga bisa ya, teman-teman. Jadi di dalam access point ini mungkin kalian sudah dapat ya, di sini sudah muncul. Kalau kita reset atau kita kembali ke pengaturan awal, maka di sini akan dia menampilkan nama standar ya, nama standar dari SSID-nya. Di sini ada TP-Link underscore 142C. Nah, ini SSD bawaan dari access point-nya. Kemudian passwordnya sudah ada juga. Jadi sebenarnya access point ini disetting bisa melalui wireless secara default, atau menggunakan kabel langsung yang dicolokkan ke internet ini. Di sini sama aja, teman-teman. Kalau di router Mikrotik kemarin kan Ethernet 1 itu untuk koneksi internet, khusus koneksi internet. Kemudian yang 2 sampai 5 itu adalah Ethernet untuk koneksi ke yang lainnya, seperti itu ya. Yang satu wajib ke internet. Nah, kalau yang ini ada port wajib juga. Cuman di sini tulisannya WAN ya. WAN tuh wide area network atau internet, bisa disebut internet juga. Dan di sini ada port 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Ini digunakan untuk media ke yang lainnya.
seperti itu ke switch atau langsung ke laptop seperti itu untuk konfigurasinya. Jadi untuk access point ini untuk koneksi internetnya atau sumber internetnya dicolokkan langsung ke Ethernet 1 seperti itu yang warna biru ini. Oke, mungkin itu penjelasan sedikitnya. Nanti setelah video ini akan saya jelaskan untuk reset dari mengkoreksikan atau konfigurasi untuk reset di access point seperti itu ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke video selanjutnya ya.